Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Beyond the Edge. Film ini rilis pada tahun 2018 lalu dengan genre action adventure yang dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Milos Bikovic yang berperan sebagai Michael dalam film ini. Film ini disutradarai oleh Alexander Boguslavski dan Francesco yang bercerita tentang berbagai macam kemampuan manusia dalam mengontrol alam bawah sadar mereka. Film ini dikemas apik dalam sebuah cerita perjudian profesional yang bernama Michael dan berusaha untuk mencari cara agar dapat memenangkan berbagai model kasino kelas atas. Lalu ia menyamar sebagai pekerja di salah satu klub poker untuk mempelajari calon lawan mainnya dan melakukan berbagai kecurangan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada seorang pria yang bernama Michael sedang bermimpi di alam bawah sadarnya. Ketika ia terbangun, ia segera bergegas bersiap untuk pergi. Michael adalah seorang penjudi yang selalu melakukan cara apapun untuk memenangkan berbagai kasino kelas atas. Lalu, ia menyamar sebagai pelayan di salah satu klub untuk mencari tahu tentang lawannya ini dan selalu melakukan berbagai kecurangan nih. Ketika sedang melakukan aksinya sebagai pelayan, ia bertemu dan melayani seorang tamu VIP kasino. Setelah itu, ia pergi ke ruangan ganti. Dan di sana, ia bertemu dengan calon lawan mainnya. Setelah mengetahui situasi dan keadaan calon lawan mainnya di sana, di ruangan ganti, ia merubah penampilan menyamarnya dan bersiap untuk melakukan aksinya di kasino luxury. Di sana, ia melakukan perjudian VIP dengan yang lainnya. Di awal perjudiannya, ia selalu menang yang dalam melawan musuhnya karena ia memakai kacamata hitam, yang dimana kacamata itu tembus pandang nih teman-teman, sehingga ia bisa melihat kartu lawan mainnya. Tetapi tidak lama kemudian, ia dapat dikalahkan oleh lawan mainnya yang baru, yaitu bernama Alex, sehingga ia kehilangan uang setelah ia menangkan. Ternyata lawan mainnya itu memiliki kekuatan supranatural yang bisa memanipulasi penglihatan kartu lawannya. Akhirnya lawannya Michael yaitu Alex membawa uang 5 juta euro. Karena penasaran dengan lawannya, Michael mencari tahu tentang lawannya itu. Tapi karena lawannya itu bisa memanipulasi penglihatan, akhirnya penglihatan Michael dimanipulasi nih. Yang ternyata Michael lihat itu bukan lawannya, melainkan malah orang lain yang sedang membawa koper dan berpenampilan sama dengan lawannya itu. Karena ulahnya, Michael ditangkap oleh Victor, pemilik dari kasino itu. Victor mengalami kerugian hingga 5 juta euro karena ia harus menggantikan kekalahan mereka atas kompensasinya. Victor meminta kepada Michael untuk mengembalikan 5 juta euronya dengan memberikan waktu selama seminggu. Singkat cerita, di hari pertama setelah kejadian itu, Michael pergi ke kasino klub yang berada di tengah hutan milik temannya yang bernama Leon. Di sana, ia menceritakan kekalahannya bermain judi kepada Leon. Di sana, ia melihat kalung yang berliantenkan simbol. Tetapi simbol itu persis dengan yang ada di tangan musuhnya. Lalu Michael mencoba menanyakan arti dari simbol kepada Leon. Kemudian Leon mengambil sebuah buku tentang sejarah simbol itu dan menceritakan bahwa yang memiliki simbol itu adalah hanya orang-orang khusus yang memiliki kemampuan supranatural seperti lawannya tadi. Lalu Michael mencoba mempelajari isi buku tentang simbol itu di ruangannya Leon. Keesokan harinya di lain tempat, kita diperlihatkan musuhnya Michael yaitu bernama Alex yang sedang menemui seorang pria. Yang ternyata pria itu adalah ayahnya Michael. Alex memberikan uang 5 juta euro itu kepada ayahnya Michael. Karena ayahnya Michael ingin mengetes anaknya yaitu Michael agar ia bisa mempunyai kekuatan supranatural seperti ayahnya sendiri. Ayahnya Michael juga memiliki simbol supranaturalnya nih teman-teman. Esok hari, Michael mencoba mencari nama-nama yang terdaftar di dalam buku sejarah simbol itu. Yang pertama adalah Eric. Ia adalah anak dari orang kaya dan memiliki kemampuan telekinesis yang bisa menggerakkan benda-benda dengan pikirannya. Yang kedua adalah Tony. Ia juga memiliki kemampuan menggerakkan mesin dengan pikirannya. Dan yang ketiga adalah Kevin.
ia seorang autisme yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Ia juga memiliki kemampuan, yaitu dapat menghitung dadu dengan penglihatannya saja. Di hari selanjutnya, Michael menemui dan sedang menyusun strategi untuk bisa memenangkan di kasino dan untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sini, Michael mencoba melatih Eric agar ia dapat menggerakkan dadunya supaya mendapatkan angka yang ia inginkan. Lalu melatih Tony untuk bisa mengendalikan CCTV supaya tidak dicurigai oleh pengawas. Dan yang terakhir, melatih Kevin supaya menghipnotis pelayan kasino untuk tidak mencurigai mereka juga. Lalu, Michael mencoba meninggalkan mereka bertiga untuk berlatih sendiri supaya berjalan dengan lancar nih. Tetapi, kejadian itu malah berbanding terbalik, yang dimana situasi yang tak terkendali, dimana membuat pelayan kasino menjadi buta karena kemampuannya yang berlebihan. Dan CCTV yang dilakukan oleh Tony itu pun meledak juga. Keesokan harinya, Michael mencoba mengajak seseorang yang tersisa karena memiliki simbol kemampuannya itu, yaitu wanita tua yang bernama Tamara. Ketika ingin menemui ke rumahnya, ternyata wanita tua itu sudah meninggal nih teman-teman. Di sana, ia melihat seorang wanita yang sedang dikejar-kejar. Michael mencoba menolong wanita itu. Setelah mengetahuinya, ternyata wanita itu anak dari Tamara yang bernama Veronica. Veronica juga mempunyai kemampuan yang bisa membaca pikiran. Tentu saja, Michael mengajak Veronica ke dalam timnya. Keesokan harinya, Michael menjalankan aksinya, yang dimana Michael dan Veronica datang ke klub kasino sebagai pasangan nih. Sedangkan tim yang lainnya memiliki tugas yang berbeda. Kemampuan yang mereka miliki akan mereka manfaatkan untuk mendapatkan uang yang banyak. Michael berharap timnya bisa menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak memancing penjaga kasino. Tetapi Eric dan Tony malah keasikan untuk bisa memenangkan permainan itu nih. Sehingga Michael terpaksa menghentikan rencana mereka. Setelah memberi aba-aba kepada Eric dan Tony, lalu mereka melanjutkan rencananya lagi. Akhirnya, Michael dan timnya bisa melancarkan aksinya dan memenangkan perjudian itu dengan membawa uang yang sangat banyak. Lalu, Michael dan timnya merayakan kemenangan itu nih. Keesokan harinya, saat di perjalanan, Michael dan timnya tiba-tiba dicegat oleh segerombolan orang, yang ternyata segerombolan itu adalah Victor dan anak buahnya yang ingin menangkap timnya Michael. Karena Victor mengetahui kemampuan tim-timnya Michael, sehingga ia memanfaatkan untuk bisa menjadikan kasinonya lebih sukses. Kemudian Victor menembak Michael, lalu membawa timnya Michael. Akhirnya timnya Michael mau gak mau bekerja di klub kasinonya Victor. Tetapi mereka di sana terkejut karena melihat Michael yang sedang berada di sana juga. Lalu Michael menanyakan keberadaan Veronica sekarang. Dan katanya Veronica lebih memilih untuk tetap tinggal di alam bawah sadarnya nih. Karena itu Veronica sedang koma berhari-hari. Akhirnya Michael dan timnya mencoba menolong Veronica dengan membawa kabur dari tempat tersebut. Ternyata tempat yang paling aman di kasino itu berada di berangkasnya. Setelah masuk di dalam berangkas itu, mereka terjebak dan sudah ada para penjaga kasino yang membawa pistolnya. Satu-satunya cara untuk membangunkan Veronica yaitu menemuinya ke alam bawah sadarnya. Michael menyuruh Kevin untuk mempertemukan Michael dengan Veronica ke alam bawah sadarnya. Setelah Michael bertemu dengan Veronica di alam bawah sadarnya, Michael membujuk Veronica untuk kembali ke dunia nyata. Di alam bawah sadarnya terdapat pintu yang dimana pintu itu hanya berlaku untuk satu orang. Lalu Michael menyuruh Veronica untuk pergi duluan ke dunia nyata nih. Saat Michael masih berada di alam bawah sadarnya, kita diperlihatkan nih bahwa ketika Michael ditembak oleh Victor, tetapi ia masih hidup karena ia telah mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang bisa memanipulasi masa lalunya. Saat kejadian itu, Michael memanipulasi kenangan Michael supaya Michael bisa menghindari tembakannya tersebut. Setelah mengetahuinya, Michael langsung terbangun dari alam bawah sadarnya, lalu mengajak timnya untuk segera keluar dari berangkas itu dengan membawa semua uang yang ada di berangkas tersebut. Michael telah memiliki kemampuan barunya, sehingga ia bisa memanipulasi penglihatan para penjaga di sana nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini yaitu, di awal perjudian, Michael menganggap remeh lawannya.
Tetapi pada akhirnya ia bisa dikalahkan oleh lawannya, yang ternyata lawan mainnya memiliki kemampuan supranatural yang bisa mengalihkan pandangan. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan merasakan feel-nya jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!